dengan saya di channel Blended Learning. Nah, pada video saya sebelumnya kita Anda lihat kita pernah membuat absen kelas dengan format seperti ini, yakni absennya kita buat absen dengan Google Form untuk 3 kelas, tetapi nanti filenya di dalam satu file sheet Excel itu terdapat absen 3 kelas. Nah, kebetulan ada salah satu kolega yang bertanya kepada saya, pertanyaannya seperti ini, yakni bagaimana seandainya absen kita buat dengan memakai 3 Google Form. Artinya kita membuat 3 file Google Form, tetapi linknya, artinya isian dari ketiga Google Form tersebut berada dalam satu file Excel, tetapi dalam sheet yang berbeda-beda. Artinya satu file mempunyai 3 sheet. Nampaknya suatu tantangan buat saya. Baik, akan saya coba apakah bisa atau enggak. Nah, silakan Anda simak video berikut ini. Check it out. Pertama sekali yang kita buat adalah membuat folder, yaitu absen 3 kelas 1 Excel. Ya, saya buat foldernya. Lalu di sini kita klik kanan, kita klik more dan buat Google Form. Ada opsi lagi, ada blank option, ada form template. Kita pilih blank form, maka akan membuka tab baru. Di sini saya akan membuat absen bahasa Inggris kelas A, kelas B, 3 Google Formnya. Sementara nanti 3 Google Form ini akan masuk ke dalam satu file Excel dengan sheet yang berbeda-beda. Bahasa Inggris kelas A, kita tulis deskripsinya. Absen bahasa Inggris kelas A. Jadi option kedua, kita pilih short answer, password kelas A. Di sini number. Oke, kita centang dulu require-nya. Kita buat response validation. Baru keluar number, kita klikkan equal to. Sini passwordnya saya buat 5050, dan jika error diketik selain 5050, kita akan munculkan option password Anda salah, silakan hubungi dosen. Pokoknya saya tambahkan section setelah ini, masuk ke isian data mahasiswa, tambahkan pertanyaan, add question, nama lengkap, kita masukkan nama lengkap, pilihannya set answer, oke, kita centang require. Nah, untuk menghindari pengisian yang asal-asalan dari mahasiswa, kita bisa membuat response validation, dan optionnya adalah nama lengkap, kita isi dengan teks, oke, content text. And then selanjutnya kita buat duplicate, tekan name, jawabannya short answer juga. Kita butuh di name ini description, isikan name Anda secara lengkap. Nah, name ini optionnya adalah number, bukan teks. Nah, di sini whole number, kita pilih optionnya. Dan Anda juga bisa menambahkan kalau seandainya diisi dengan huruf, Anda bisa memberikan responnya hanya angka saja. Nah, sekarang kita lihat linknya antara halaman pertama bahasa Inggris kelas A. Mereka harus mengisikan password dulu. Nah, setelah selesai, continue to section data mahasiswa. Sini kita perlu menampilkan link setelah masuk ke section pertama di atas, kita masuk ke section kedua. Jadi setelah mereka memasukkan password, maka mahasiswa akan masuk ke section 2, mengisi data mahasiswa. Oke. Kita klik judulnya, kita klik di sini, maka otomatis judulnya akan berubah title form menjadi bahasa Inggris kelas A. Nah, ini responnya, kita create file Excel, create spreadsheet. Create new spreadsheet, kita harus membuat spreadsheet baru. Oke, sudah ada bahasa Inggris kelas A. Kita tunggu muncul sheetnya di bagian bawah ini. Ini kita ini untuk 3 namanya bisa kita rubah. Ini bukan bahasa Inggris kelas A, B, dan C. Dan kita lihat lagi responnya. Ini bisa edit B dan C. Ini bahasa Inggris kelas A, B, C, form respon 1. Jadi pada kelas A nantinya akan mengisi form respon 1. Nah, kita harapkan nanti B dan C-nya
akan mengisi form respon 2 dan form respon 3. Sekarang kita lihat pada folder ATKSE, itu ada Google Form bahasa Inggris kelas A, BC. Maaf, ini file Excel-nya dan ini Google Form-nya. Dan selanjutnya, karena kita inginkan ada 3 Google Form yang akan mengisi satu file Excel ini, maka Google Form tersebut kita copy sehingga ada 3 Google Form-nya. Kita klik kanan, kita klik Make a Copy. Itu kita klik kanan lagi. Ternyata tidak bisa, terpaksa di form aslinya. Kita klik kanan di sini. Kita pilih Make a Copy. Nah, sekarang sudah ada 3 file Google Form-nya. Kita edit dulu namanya. Kita lakukan rename. Kita klik rename. Kita ganti namanya Form bahasa Inggris kelas B. Oke, dan ini juga kita ganti namanya Form bahasa Inggris kelas C. Kita singkat Form bahasa Inggris C. Nah, selanjutnya form bahasa Inggris kelas B kita buka. Kita close dulu. Ini kita ganti menjadi B. Passwordnya kita edit. Passwordnya kita ganti menjadi 5051. Kita ganti menjadi B. Ini juga kita ganti menjadi B. Oke, password 5051. Kelas A 5050, kelas B 5051. Kita masuk ke respon. Di sini untuk respon validasinya kita tidak membuat file Excel baru, tapi kita pilih respon destination, select existing spreadsheet. Filenya kita klik select. Dari sini kita pilih spreadsheetnya. Ini spreadsheet yang baru, kita select. Dari sini karena sudah link dengan form sebelumnya, kita coba preview. Bahasa Inggris kelas B, ini sudah kita tulis tadi 5051. Next. Kita masukkan nama lengkap. Misalnya namanya Rudi Alamsyah. NIM-nya kita misalkan saja 119.131.038. Kita submit. Oke, maka submitnya berhasil. Nah, kita lihat sudah ada responnya. Kita lihat question. Oke, individual. Nah, di sini perlu kita lihat view response in sheet. Jadi, kita lihat responnya. Akankah ini membentuk form respon kedua? Jadi kita lihat, ternyata bisa dilihat di form respon 1. Dan ini masuk ke form respon 2. Nah, di sini kita coba mengisi form respon 1-nya. Ini bahasa Inggris kelas A. Kita preview. Kita isikan password kelas A tadi 5050. Klik next. Ini kita misalkan nama mahasiswanya Primasari. NIM-nya 119.132.039. Oke, selanjutnya kita submit. Oke, kita lihat respon di Google Form-nya. Kalau kita refresh, kita masuk ke form 2. Kita refresh form 1. Oke, ternyata masuk untuk kelas A. Nah, di sini harusnya kelas B karena namanya satu file, perlu kita rubah di sini B dan C. Nah, sekarang kita masuk ke Google Form kelas C. Ini kita buka.
Oke. Kita buka Google Form kelas C. Kita lakukan double klik atau double klik enter. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke file Excel-nya. Nah, sudah ada respon 3 di sini. Oke, sudah ada nama Muhammad Anwar. Nah, jadi di sini satu file Excel bisa kita buat absen untuk 3 kelas, mana kelas A adalah form respon 1, kelas B form respon 2, dan kelas C form respon 3. Jadi satu file ini bisa untuk 3 kelas pada 1 minggu pertemuan. Nah, setelah Anda lihat video berikut, ternyata di dalam satu file terdapat 3 file responses. Artinya apa? 3 Google Form tadi menghasilkan 3 sheet yang berbeda-beda pada Microsoft Excel. Jadi artinya 3 Google Form menghasilkan satu file tetapi menghasilkan 3 sheet yang berbeda-beda. Sangat menarik bukan? Cuma kalau kita bandingkan dengan video saya sebelumnya, satu Google Form akan menghasilkan satu file dan juga satu sheet, dan setiap minggu perkuliahan kita tinggal mengupdate Google Form-nya saja. Nah, tetapi pada fitur dengan satu file dengan 3 worksheet ini, tampaknya kita harus mengupdate Google Form-nya setiap minggu. Jadi setiap minggu pertemuan kita menghasilkan satu file Excel. Dan artinya selama 16 minggu perkuliahan kita menghasilkan 16 file Excel. Nah, menurut kalian mana yang lebih menarik? Silakan Anda klik full link di atas ini. Terima kasih.